Aku melihat simbol kosong. Kosong melompong. Ditertawakan semut-semut. Ditinggalkan para pengikut. Aku melihat simbol kosong. Tak punya kekuatan seperti macan ompong. Saat melihat ketidakberesan, mereka hanya terbengong sambil berlindung di balik berhala simbol yang kosong melompong. Simbol kosong macan ompong karya Heri Purnomo. Halo sahabat semua, apa kabar? Lama kita tidak berjumpa, namun yang pasti usia kita terus bertambah. Dan kali ini jumpa lagi kita dalam obrolan Sersan 2, obrolan serius tapi santai dengan Uda Nofrizal Sadewa. Ya, tadi kita hantar dengan puisi simbol kosong macan ompong. Ya, kita kali ini berbicara tentang macan. Namun jangan terlalu serius, karena dalam Sersan 2 kita selalu melihat sisi lain dari sebuah permasalahan, dan kita bahas dengan cara yang ya tidak biasa, yang santai. Jadi tidak terlalu rumit dan jangan terlalu serius. Bagian itu sudah ada yang memikirkannya. Kita melihat sisi lain yang ada di sekitar kita dan itu berguna untuk kita, tapi tanpa harus membebani dan memberatkan kita. Ya, seperti cerita tadi tentang macan ompong. Ya, ada apa dengan macan ompong begitu? Tapi ada yang menarik, orang tidak memperhatikan ada banyak julukan untuk macan, ya. Ada macan ompong, ada macan kertas, ya. Kemudian ada macan kampus. Ada banyak. Namun macan sering disebut orang dalam sehari-hari atau disebut juga dengan nama harimau adalah hewan yang sesungguhnya bekerja diam-diam dan sendiri, beda dengan singa yang bergerombol. Harimau bekerja senyap. Iya, diam-diam dia berjalan mengintai mangsanya dan tiba hop, udah diterkam. Begitu taringnya masuk ke tengkuk atau ke leher mangsanya, selesai sudah. Kelar hidup lo. Tapi kenapa sampai ada istilah macan ompong, macan kertas, atau macan kampus? Atau jangan-jangan ada juga macan rumah tangga? Karena harimau tadi, karena diam-diamnya harimau tadi sebetulnya. Ya. Waktu kecil saya tinggal di kampung, ya, dengan orang tua saya, dan ketika saya kecil istilahnya ya seringlah kita mendengar atau melihat harimau lewat malam hari dari cahaya mata, sering kasih tahu itu harimau gitu. Nah, tapi dan ketika itu ya kita bisa hidup berdampingan, gak ada masalah. Kita tahu karena binatang biasa jalan mereka tetap itu ke itu juga. Kita tahu daerah mana yang biasa, daerah yang dilaluinya. Kalau binatang buas sampai melalui daerah yang tidak biasa dilaluinya, berarti ada sesuatu. Misalnya ya masuk kampung karena udah terdesak habitatnya. Kalau tidak, dia akan lewat di jalur dia itu saja. Itu pengalaman yang saya alami gitu. Dan pernah juga satu ketika kita pernah mendengar saat kecil ada suara auman-auman ya di ujung kampung.
Saya bicara sama orang tua saya, takut. Kenapa? Itu harimau sudah mengaum mau makan orang. Tapi orang tua saya justru tertawa. Loh, kenapa tertawa? Orang tua saya mengatakan, apabila harimau sudah mengaum, ya, berarti dia sudah tidak punya taring lagi. Lantas, kenapa? Kalau dia sudah tidak punya taring? Ya kalau tidak punya taring nggak bisa dong matiin mangsa dia. Yang dilakukan cuma apa? Mengaum. Sama kayak kita suara besar-besarkan. Buat apa? Nakut-nakuti. Hanya itu yang dia bisa. Jadi kalau harimau atau macan sudah mengaum, ya itu pertanda dia tidak sekuat dahulu lagi, tidak sehebat masa dia dulu gitu. Nah, dengan aumannya dia berharap ada yang takut, ada yang menghindar, ada yang pergi, begitulah. Jadi karena sejatinya macan adalah makhluk penyendiri dan bekerja sendiri, maka ketika dia tidak punya alat untuk bekerja, senjata untuk bekerja, maka yang dilakukan hanyalah mengaum dan menakut-nakuti. Nggak ada beda kan? Manusia juga begitu. Peribahasa mengatakan tong kosong nyaring bunyinya. Kalau nggak ada isinya, makin keras bunyinya. Kalau ada yang bilang, ntar gua gorok loh. Itu kan ntar, bukan waktu itu. Artinya apa? Kalau sudah mulai mengancam, sesungguhnya mereka dalam posisi yang tertekan. Sesungguhnya mereka dalam keadaan ketakutan. Maka yang bisa dilakukannya hanyalah mengancam dan menakut-nakuti. Supaya tekanan kepada mereka berkurang. Itulah yang tentang macan ompong tadi. Kalau macan kertas bagaimana? Kalau macan kertas ya kesepakatan. Tapi menurut saya kesepakatan kita untuk mengatakan bahwasannya ya, harimau itu sudah makan 10 orang, sudah makan manusia 10 orang. Kalau sampai 10 orang yang mengatakan itu, orang percaya ada itu harimau di kaki gunung sudah makan 10 orang. Atau sepakat kita mengatakan ada teman kita bilang, ini tahan golok. Kemarin digolok orang di pasar, itu 5 orang yang bacok, dia nggak apa-apa. Kalau kita sepakat beberapa orang, 10 orang saja mengatakan itu dan kabar tersiar dari mulut ke mulut, maka teman kita tadi udah jadi jagoan aja langsung. Itu menurut saya itu macan kertas. Kalau macan kampus, kalau macan kampus ya jadi macannya di kampus aja. Keluar dari kampus, padahal yang diminta dari kampus kan bukan jadi macan Anda. Jadi itu aneka macan yang ada. Tapi yang pasti ya, macan ompong ya pertanda kelemahan. Begitu harimau mengaum, itu pertanda kelemahannya. Bagaimana? Anda setuju dengan saya? Ingat, setiap orang ada masanya. Dan setiap masa ada orangnya. Selamat malam Indonesia.